Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman remaja masjid yang ada di Ambar Ketawa yang insya Allah dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung dan juga tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita semua insya Allah mendapatkan syafaat di yaumul akhir kiamat nanti. Nah, baik teman-teman rumah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di sini. Saya akan menyampaikan kultum ya, singkat saja, yang sepele saja, nggak usah yang berat-berat. Nanti akan hanya menyampaikan sebuah kisah dan simulasi. Ya. Nanti akan saya sudah bawa beberapa peralatan ya, yang nanti akan saya tunjukkan untuk saya lakukan simulasi. Ada kalanya memang kita itu butuh simulasi untuk menyadarkan apa yang tersampaikan itu sampai ke hati kita masing-masing. Oke, ini adalah kajian rutin kurma ya, yang kedua di online, artinya kajian rutin bulanan kurma yang kedua. Allah berfirman di Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Dan mungkin teman-teman sudah ada yang hafal karena ini adalah ayat yang populer. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahnya, menyembahku, kata Allah di situ. Nah, oke, sekarang berarti kita sebagai insan manusia bahwa kita hanya diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya, untuk menyembah Allah. Nah, di sini akan saya analogikan di kehidupan manusia yang nyata begitu. Nah, di sini saya sudah bawa teteknya ya ini ya, minta bener kayak dulu. Oke, nah. Kita ibaratkan bahwa ketika kita mengambil tujuan hidup itu untuk dunia atau untuk akhirat. Nah, ini saya sudah bawa batu besar, dan juga ada pasir gitu. Nah, dunia itu kan kecil gitu ya, akhirat itu kan besar gitu ya. Nah, jadi kita analogikan bahwa batu yang besar ini adalah akhirat dan pasir ini adalah dunia. Oke. Sekarang coba kita ketika kita melakukan amalan sesuatu, ibadah, kerja, ngapain aja, belajar, kuliah dan lain sebagainya itu untuk akhirat, karena lillahi ta'ala, karena mencari ridha Allah dan mencari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dunia ini akan masuk. Nah, ini saya masukkan ke sini. Ini ibaratnya alam gitu ya, alam semesta gitu. Nah, ini kita akan tuangkan sedikit demi sedikit, tak benar gitu ya dulu. Nah, maka sedikit demi sedikit maka hampir semuanya dunia ini akan masuk ke dalam
wadah alam ini. Ketika kita menggapai tujuan hidup kita untuk akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita menggapai tujuan hidup ini untuk dunia, misalkan ya, hanya pokoknya kita kerja ya, momen boleh duit dan duit, tidak ada niatan sama sekali untuk beribadah kepada Allah. Ya intinya hanya uang gitu. Nah, ketika kita menuju untuk yang dunia, maka akhirat ini tidak akan bisa masuk. Saya coba ya, ini simulasinya seperti ini. Nah, tidak akan bisa masuk. Oh, orang tiga tak duduk gitu. Nah, jatuh toh. Nah, intinya kurang lebihnya seperti itu. Maka apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, entah itu kita belajar, kita di kuliah, kita di sekolah, kita ngapain aja, kita ke rumah teman, kita bersedekah dan lain sebagainya, kalau tidak lillahi ta'ala, kalau tidak ikhlas, dan kalau hanya mengharap pujian, itu akan sangat merugikan bagi kita. Karena nanti kita bisa jadi tidak mendapatkan amalan yang telah kita perbuat tersebut. Lebih parahnya lagi bahwa kita ibadah di masjid, misalkan sering ke masjid aja, yang misalkan kita sudah niat ikhlas, belum tentu Allah menerima semua amalan kita kok. Maka kita harus benar-benar lillahi ta'ala dan tidak mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah tujuan kita untuk agar lebih dekat dengan Allah dan tidak cinta dunia. Maka kita harus yang pertama adalah melakukan hal-hal yang baik. Nah, melakukan hal-hal yang baik. Oke, kita simulasi lagi. Memperbanyak amal-amal yang baik. Artinya kita mengurangi berbuat dosa. Nanti kalau teman-teman misalkan lebih banyak memperbanyak berbuat dosa, ya nanti akan berkecimpung di situ terus. Pokoknya di situ terus. Dan sekali bohong, ya nanti kalau kita ditanya ya akan berbohong terus gitu. Seperti hanya minuman keras itu juga sangat berbahaya itu, meskipun kelihatannya sepele, coba-coba nanti bisa merugikan banyak orang. Oke, kita simulasi lagi. Nah, ini adalah air putih ya teman-teman semua. Ini air, bukan air minum, air keran. Ini adalah suci. Putih itu lambangnya suci, itu ya. Nanti akan saya taruh tinta atau yang bisa memburamkan gitu. Nah, ini adalah air. Ini air ini putih ini melambangkan kesucian, melambangkan kebaikan, hal-hal yang baik. Ketika seolah-olah hati kita terisi dengan hal yang baik ini, teman-teman semua. Lalu misalkan kita coba-coba minum minuman keras, setetes saja misalkan, setetes saja. Setetes. Waduh, kebanyakan. Nah, wah ini mungkin kandungan airnya tidak bisa tidak bisa merata gitu ya. Nah, maka air yang jernih ini akan berubah menjadi hitam legam. Dan ketika kita melakukan satu kesalahan, maka kita butuh beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta kali kebaikan ya teman-teman, untuk menghilangkan keburukan yang ada di hati kita. Nah, ini masih belum hilang. Ini analoginya seperti ini, simulasinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ya memang sibuk dengan hal yang baik itu sangat bagus, dan tidak masalah ketika teman-teman dibilangin kok alah sok baik, sok suci. Neng yo isih misalnya masih bermaksiat apa yang teman-teman dilakukan begitu, ya tidak masalah.
Yang penting kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Artinya mencoba untuk memperbanyak hal-hal yang baik. Kita bedakan saja. Misalkan kita saling jamaah ke masjid, sholat ya sholat, salah ya salah, begitu. Hijab ya hijab, salah ya salah. Puasa Ramadan ya puasa Ramadan, salah ya salah. Artinya ini dua lingkup yang berbeda. Bukan berarti terus aku ini oke salah, yus aku tak rasa ibadah misalnya. Bukan berarti seperti itu teman-teman semua. Nah, begitu teman-teman, ini sudah 10 menit kita bermain batu sama air tadi. Nah, terus untuk selanjutnya adalah perlu kita support, dukungan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, supportnya adalah bisa kita mengulik sejarah zaman-zaman Nabi dulu, bahwa ada yang diberikan azab secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Nah, sekarang ini adalah zaman di mana mungkin bukan zamannya Nabi ya, zaman sudah diktator ya, sudah negara kenegaraan ya, bahwa kita tidak terlihat mana yang maksudnya belum ditertampakkan orang tersebut. Kita ketika berbuat kesalahan, kita belum bisa mengetahui apa yang disalah, yang berbuat salahnya seperti apa, kita tidak bisa tahu. Nah, kalau zaman dulu itu ketika zamannya Nabi Lut dan semua tidak patuh kepada Nabi Lut, dibalikkan buminya ya langsung dibalikkan begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisahnya untuk zaman yang modern sekarang ini adalah, kalau teman-teman tahu nama dari Mustafa Kemal, teman-teman tahu enggak kira-kira siapa? Ayo tebak. Nah, Mustafa Kemal ini adalah lahir di Yunani dan salah satu manusia, mungkin kalau di zaman sekarang itu Nabi ada itu akan tertulis di Al-Quran, karena ini sifatnya dan perbuatannya mirip seperti Fir'aun. Nah, singkat cerita bahwa jenazah dari Mustafa Kemal ini tidak terima di bumi. Jadi selama dia wafat itu tidak dikebumikan dan ditilindesi ya di bahasa Inggrisnya. Ditilindesi beton dengan berapa ton gitu. Nah, kita kulik kisahnya beliau, kenapa kok seperti itu dan wafatnya seperti apa. Yang pertama adalah Mustafa Kemal ini adalah yang merubah Khilafah Utsmani. Setelah Khilafah Utsmani sejak zaman pertama sampai itu beberapa abad memimpin di negara-negara Islam, terutama di Timur Tengah gitu. Nah, Mustafa Kemal ini adalah yang menggulingkan Khilafah Utsmani, Kekhalifahan Utsmani, yang merubah negara yang ini di Turki ya, negara dengan aturan secara Islami ini dirubah dengan negara yang sekuler. Seperti ya teman-teman tahu nggak sekuler itu seperti apa? Yang jelas yang dulu itu misalkan diwajibkan untuk berhijab misalkan negaranya, sekarang aturannya tidak boleh berhijab, tidak boleh sholat, apalagi minuman keras dilegalkan, apalagi seks bebas dilegalkan. Pokoknya merubah semua aturan Islam pada zaman Khilafah Utsmani dahulu itu dirubah drastis, dibalik pokoknya. Yang tidak boleh menjadi boleh. Jadi ya pokoknya negaranya menjadi sekuler dan negaranya menjadi bebas. Nah, ini kalau kita bayangkan saja sudah dosanya seperti apa, kita bisa bayangkan. Nah, ketika wafatnya beliau wafat itu tahun 1938 kalau tidak salah, teman-teman, saya agak lupa, tapi yang jelas ya belum lama inilah, seabad yang lalu lah kurang lebih. Ini saat wafatnya itu Mustafa Kemal ini diliputi gatal-gatal yang teramat sangat. Jadi sekujur tubuhnya itu seperti tercabik-cabik hewan buas gitu ya, karena selalu digaruk oleh tangannya sendiri dan banyak darah-darah mungkin ya, dan juga teramat panas. Bahkan sampai
Mustafa Kemal ini memerintahkan anak buahnya di situ pada waktu memimpin negara Turki dahulu itu dibawa ke sebuah lautan di situ dan masih terasa panas. Pokoknya masih terasa panas dan saking panasnya itu sehingga tak terkendali itu selalu menjerit-jerit sampai kabarnya itu terdengar dari halamannya istana negaranya di Turki pada waktu itu. Jadi saking panas bahkan sampai minta dibalut dengan es batu sekujur tubuhnya. Bayangkan, Insya Allah ya, saking panasnya. Ini azab yang ditunjukkan yang belum lama ini. Nah ini bisa kita ambil ibrah di situ, pelajaran di situ. Dan setelah wafatnya beliau, nah ini yang karena dosanya sudah teramat sangat ya melampaui batas. Nah menurut saya itu karena merubah yang drastis, yang dulunya Islami menjadi tidak Islami, atau yang dulunya merubah aturan-aturan yang berkepentingan di akhirat, ini dirubah drastis. Pokoknya ya hanya keuntungan perutnya semata dan keuntungan dunia semata. Bahkan sampai wafatnya beliau tidak dikebumikan dan ditolak untuk menyolatkan jenazah. Para ulama pada waktu itu menolak untuk menyolatkannya. Nah, pada sampai saat ini sekarang dan ketika hari keberapa ya? Saya lupa. Pokoknya hari ke-9 kalau tidak salah itu keluarlah seperti kan diawetkan ya jenazahnya. Seperti ya percikan air dari tubuh, ya keringat lah bisa dikatakan seperti itu. Keringat yang baunya itu sangat luar biasa. Bahkan baunya itu sampai terasa bau di waktu beliau meninggal. Awal meninggal ya sampai 9 hari dan kabarnya sekarang kan ada di museum sana di Turki, saya lupa namanya museum apa. Nah mungkin kalau teman-teman ingat bisa di-share atau dikomentari nanti di grup atau di mana di sini yang saya share-nya di ceramah nanti. Sampai mana tadi? Ya, bau yang luar biasa. Nah, kabarnya ketika para pengunjung museum itu datang ke situ ada aroma bau, padahal itu sudah ditumpuk beton berapa ton beratnya, yaitu semen ya, ditumpuk semen berapa ton beratnya dan masih baunya kabarnya baunya masih menyengat gitu. Dan dari penjaga museum memastikan bahwa ini bukan kotoran septic tank atau dan lain sebagainya. Nah ini adalah indikasi dari bau Mustafa Kemal. Makanya kalau masuk di museumnya di situ yang di bagian makamnya yang ditumpuk beton itu diberi parfum terlebih dahulu. Nah seperti itu teman-teman semua. Semoga menjadi ibrah pelajaran buat kita semua. Sudah 18 menit dan teman-teman semua tetap semangat untuk berbuat kebaikan. Kalau kita bawa ke dakwah, ke organisasi, maka kurma ini harus lebih banyak memperbanyak kebaikan untuk menutupi keburukan. Sering ada kajian seperti ini bagus. Nanti kalau coronanya sudah selesai, kita mulai lagi untuk kajian pengurus rutin dan juga kajian umumnya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.